Alia Fitri Hasanah akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Quran dan tafsir. Yang pertama yaitu mengenai Al-Quran. Rencana pembaruan politik dan sosial dalam memperbarui pandangan dunia Islam adalah dengan cara mereinterpretasi Al-Quran. Nah, di sini peran Al-Quran sangat penting, yaitu memainkan peran sentral dalam mengangkat masyarakat, memperbarui kondisi umat agar lebih maju, dan menyodorkan peradaban Islam yang lebih modern dari yang sebelumnya. Sangat penting bagi umat Islam untuk kembali kepada nas-nas Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman bagi umat manusia dan merupakan petunjuk dari Allah untuk manusia. Prinsip yang menjadi dasar dari kebangkitan bangsa adalah kepercayaan pokok bahwa risalah Al-Quran bersifat universal dan meliputi segala aspek kehidupan umat manusia. Menurut beliau, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama, tujuan utama Al-Quran yaitu untuk menegaskan tauhid atau mengesahkan Allah. Kita sebagai umat manusia harus mengetahui apa itu tauhid. Bagaimana sih caranya Allah menciptakan manusia? Bagaimana sih caranya Allah menciptakan dunia dan seisinya? Bagaimana sih cara kita beribadah kepada Allah? Dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap, karena sejatinya Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber utama untuk membuat undang-undang bagi masyarakat. Ini termasuk dalam bidang hukum. Yang keempat, akal dan nalar harus digunakan dalam menafsirkan Al-Quran, karena akan sangat sulit bagi kita jika tidak menggunakan akal dan nalar kita dalam menafsirkan Al-Quran. Gak mungkin dong orang yang gak punya akal, orang yang gak punya nalar bisa menafsirkan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tafsir. Tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan, atau membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Muhammad Abduh percaya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, di sini manusia juga sangat memerlukan tafsir untuk bisa memahami apa sih wahyu-wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beliau menolak tafsir yang lazim pada zamannya atau tafsir yang sesuai dengan zamannya, karena dalam penafsirannya itu terlalu belib. Nah, yang harus dilakukan adalah menciptakan tafsir yang fungsional atas Al-Quran. Untuk apa? Untuk memudahkan manusia dalam memahami yang merupakan pedoman bagi umat manusia. Nah, di sini beliau mengemukakan ada 5 cara atau syarat untuk menjadi ahli tafsir atau seorang mufasir. Yang pertama, harus mengetahui makna kosakata dalam Al-Quran. Yang kedua, harus menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, harus mengetahui kondisi manusia. Yang keempat, harus ahli dalam konteks periode kenabian. Dan yang terakhir yaitu harus mengetahui kehidupan Nabi. Fitri Hasanah akan melanjutkan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Abduh tentang akidah dan hukum. Nah, yang pertama yaitu dalam bidang akidah atau teologis. Dalam bidang ini, pemikiran beliau didasari oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kebebasan manusia dalam memilih perbuatan. Jadi dia mau berbuat baik atau jelek itu dibebaskan. Yang kedua, kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah. Yang ketiga, fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Nah, menurut beliau, jalan yang dipakai untuk mengenal Tuhan bukanlah wahyu semata-mata, melainkan akal. Akal dengan kekuatan yang ada dalam dirinya berusaha memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dan wahyu. Wahyu yang turun untuk memperkuat pengetahuan akal itu, serta untuk menyampaikan kepada manusia apa yang tidak diketahui akalnya. Sedangkan pengertian akal yaitu daya pikir yang bila digunakan dapat mengantar seseorang pada
hal yang belum dimengerti dan memahami persoalan yang dipikirkannya. Jadi di sini manusia dengan akal pikirannya itu mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum ia ketahui. Di antara kaum pembaru Muslim, Sayyid Ahmad Khan dan Abduh menekankan akan masalah akal dalam kaitannya dengan agama. Dalam kaitannya dengan masalah ini, Abduh berpendapat bahwa ajaran Islam didasarkan pada rasionalisme dan kekuatan akal. Dengan kekuatan akal ini, kita sebagai kaum muslimin diharapkan bisa membedakan mana sih yang benar dan mana yang salah. Karenanya, kalau kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, berarti kita sudah mengikuti ajaran agama. Bagi Muhammad Abduh sendiri, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan merupakan agama yang didasarkan pada akal pikiran manusia. Iman sendiri tidaklah sempurna bila tidak didasarkan atas akal, karena iman harus berdasar pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akal merupakan sumber keyakinan kita kepada Tuhan, ilmu, serta kemahakuasaannya dan pada Rasul. Pada pemikirannya tersebut, menyebabkan ia menolak taklid dan menerima penafsiran atau takwil yang berdasarkan asalnya atau sumbernya. Muhammad Abduh mengajak kita untuk berpikir kreatif dan melarang kita untuk berdiam diri dengan keadaan yang ada, karena itu merupakan hal yang sia-sia untuk diri kita sendiri. Kita jadi nggak punya hasil apa-apa jika kita cuma berdiam diri. Nah, beliau juga sangat berhati-hati terhadap penafsiran yang mengada-ada atau tidak rasional terhadap agama, karena ini sangat berbahaya. Keharusan manusia untuk menggunakan akalnya bukan hanya merupakan ilham yang terdapat dalam dirinya, tapi juga merupakan ajaran dalam Al-Quran. Ia memerintahkan kita untuk berpikir dan melarang kita untuk bertaklid. Karena dengan taklid bisa menghambat perkembangan bahasa, organisasi sosial, hukum, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Secara garis besar, sistem pemikiran teologi Abduh mempunyai dua fungsi, yaitu untuk konfirmasi dan informasi, sehingga baginya wahyu itu sangat diperlukan. Karena wahyu sangat penting untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh oleh akal itu, karena keduanya sangat erat hubungannya. Yang kedua yaitu dalam bidang hukum. Di sini ada 3 prinsip utama pemikiran Abduh mengenai hukum. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber syariat bagi umat manusia. Yang kedua, memerangi taklid. Dan yang ketiga, berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat Al-Quran. Muhammad Abduh sangat menyerukan ijtihad. Ada 2 hal yang mendorong beliau untuk menyerukan ijtihad, yaitu tabiat manusia dan kebutuhan manusia. Ijtihad adalah jalan yang paling praktis yang bisa kita lakukan untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa hidup yang timbul dengan ajaran Islam. Nah, jika ajaran Islam berhenti pada penyelidikan ulama terdahulu, otomatis kita pasti akan sangat jauh dari ajaran Islam yang saat ini sudah berkembang pesat. Tidak semua orang bisa berijtihad. Orang-orang harus memenuhi syarat tertentu untuk berijtihad. Yang tidak memenuhi syarat harus mengikuti pendapat mujtahid yang ia setujui fahamnya. Nah, ijtihad yang dijalankan ini langsung bersumber kepada Al-Quran dan hadis selaku sumber asli ajaran agama Islam. Beliau sangat menghargai para mujtahid dari mazhab manapun. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa menurut beliau, karena tidak selamanya perbedaan pendapat itu merupakan ancaman bagi kesatuan umat. Hal yang menjadi bencana yaitu apabila kita tunduk pada suatu pendapat tertentu tanpa melakukan kritik atau mengajukan pendapat lain. Jadi kita itu kalau dapat pendapat atau menerima pendapat iya aja, nggak mengkritik, nggak mengajukan pendapat lain, jadi cuma manut-manut aja, diem. Muhammad Abduh menggunakan 2 cara yang harus dilakukan oleh umat Islam.
yaitu dikelompokkan menjadi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan mereka yang awam. Mereka yang memiliki ilmu pengetahuan wajib berijtihad langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bagi mereka yang awam, sikap yang harus diambil adalah mengikuti pendapat orang yang mereka percayai, dengan mempertimbangkan kedalaman ilmu dan ketakwaan orang yang diambil pendapatnya tersebut.